Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami ingin mendemonstrasikan bagaimana cara membuat web server menggunakan Ubuntu Server. Anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Bagas Maulana, lalu Dimas Cahyonugroho, dan juga Muhammad Ashraf. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Oke, pertama-tama kita harus siapkan dulu alat dan bahannya, software-softwarenya. Silahkan kalian download dulu. Silahkan teman-teman download dulu untuk Ubuntu-nya. Pastikan downloadnya itu yang Ubuntu server ya, bukan Ubuntu desktop. Nah, di sini ada pilihannya di tab server, bukan yang di tab desktop. Silahkan di-download, di sini ada tombolnya. Dan juga silahkan teman-teman install yang namanya virtual machine, yang bentuknya seperti ini. Oke, setelah virtual machine terinstall, kita akan lanjut siapkan virtual servernya. Silakan teman-teman klik tombol new di kiri atas berikut ini. Nah, lalu kita akan isikan detail VM-nya. Di sini ada nama VM-nya ya. Tulis aja belajar Ubuntu server. Nah, ini bebas ya. Teman-teman kalau nggak mau ikutin ini juga nggak masalah. Lalu selanjutnya di sini ada ISO image. ISO image ini kita bisa klik di sini yang tanda panah. Lalu kita pilih order. Lalu di sini kalian cari file Ubuntu yang tadi teman-teman udah download, di mana nyimpannya. Ini diklik aja, lalu klik select. Kalau sudah, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Ini diklik aja setup unattended, klik. Lalu di sini kita diminta untuk memasukkan username. Username-nya silahkan diisi, di sini bebas saja. Boleh pakai nama kalian, boleh juga yang lain. Sini saya isi dengan nama saya Dimas. Lalu passwordnya bebas aja, terserah teman-teman. Yang bawah juga sama ya, disamakan dengan yang atas. Lalu di sini hostname-nya, di sini ada warning nih, masih warna oranye. Ini karena dia tidak boleh menggunakan spasi. Jadinya kita hapus dulu spasinya, kita ubah menjadi menggunakan strip. Dan kalau di sini saya maunya hurufnya kecil semua. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih nih untuk virtual mesinnya mau menggunakan berapa RAM-nya dan juga berapa CPU-nya. Di sini karena RAM saya ada 32 GB, jadi saya bisa set maksimal di 32 GB dan paling kecil itu ada di 4 MB ya. Oke, untuk saat ini kita akan menggunakan di sekitar 2 GB aja cukup. Lalu CPU-nya ini bebas aja ya, terserah teman-teman. Saya akan gunakan 4 mungkin biar lebih cepat prosesnya. Kalau sudah, kita lanjut lagi. Oke, di sini ini ada ukuran disknya ya, ukuran storage-nya. Ini bebas juga. Defaultnya ada 25 GB, mau ditambah jadi 50 nggak masalah. Di sini saya akan gunakan defaultnya saja, 25 GB. Lalu hard disk file tipe dan formatnya kita biarkan saja VDI, dan yang lainnya juga dibiarkan saja. Jadi yang diubah hanya disk size-nya aja. Kalau sudah, silakan klik finish. Oke, dia langsung berjalan. Ini di close saja. Oke, kita tunggu ya. Kita tunggu proses instalasinya. Kalau sudah terinstall, nanti tampilannya akan muncul seperti ini. Kita diharuskan untuk login terlebih dahulu. Kita bisa gunakan username dan password yang tadi kita buat. Kalau tadi saya menggunakan username-nya Dimas, lalu enter. Lalu passwordnya yang tadi kalian buat. Ya, kalau password dan username-nya benar, kita akan berhasil masuk ke dalam Ubuntu servernya dan tampilannya akan jadi seperti ini.
Oke, sebelum kita lanjut, di sini ada beberapa konfigurasi dulu ya di virtual mesinnya. Coba dibuka lagi VirtualBox Manager-nya. Di VM-nya silakan kalian klik kanan, lalu klik setting. Kita akan konfigurasi di bagian network-nya. Nah, di sini pastikan teman-teman gunakan yang NAT ya. Gunakan yang NAT. Sebenarnya bisa juga menggunakan bridge adapter, tapi untuk saat ini kita akan gunakan NAT saja. Oke, karena ini sudah benar, kita bisa close saja atau klik OK. Kita kembali lagi ke Ubuntu servernya. Oke, ini saya clear dulu ya biar bersih tampilannya. Oke, pertama-tama kita coba tes koneksinya dulu menggunakan ping ke Google. Nah, kalau hasilnya seperti ini, berarti jaringannya sudah terhubung. Kita sudah bisa mengakses ke internet. Untuk menghentikannya bisa klik Ctrl+C. Saya clear lagi biar bersih. Oke, perintah pertama yang harus dijalankan setelah menginstal Ubuntu Server. Ini biasanya wajib dijalankan ya. Setelah install Ubuntu Server, biasanya dijalankan perintah ini. Sudo apt update dan upgrade. Nah, seperti ini. Silakan teman-teman ketik, lalu klik enter. Kalau diminta password, silakan dimasukkan password yang kalian bikin tadi. Kenapa di sini diminta password? Karena kita menjalankan perintah sudo ya. Sudo itu kita akan beraksi sebagai super usernya. Jadi kita harus masukin password untuk alasan keamanan seperti itu. Nah, di sini kalau diminta konfirmasi nih, mau lanjut atau enggak, do you want to continue? Di sini ada pilihannya Y atau N. Kalau kita mau lanjut, bisa klik Y. Kalau mau batal, bisa klik N. Karena di sini kita mau lanjut, kita klik Y, lalu enter. Oke, selanjutnya kalau sudah selesai, kita akan menginstal Apache sebagai web server. Yang pertama, kita masuk ke instalasi web server. Pada kali ini saya sudah install VirtualBox dan VirtualBox Manager. Lalu pada VirtualBox ini kita perintahkan untuk instalasi web server terlebih dahulu ya. Bisa diketik sudo apt install apache 2. Kita masukkan passwordnya dulu. Kita tunggu sampai instalasi selesai. Oke, sudah. Sekarang kita cek statusnya dulu. Masukkan perintahnya. Sudo systemctl status apache 2. Nah, di sini sudah aktif ya. Balik lagi, kita kembali lagi ke menu sebelumnya. Kita tekan tombol Q. Lalu selanjutnya kita ingin Ubuntu servernya itu, web servernya berjalan ya di PC. Kita tekan perintah url localhost. Nah, dia maka akan muncul seperti teks HTML seperti ini. Oke, kita lanjut. Kita bersihkan dulu layarnya. Setelah itu kita coba cek ya. Di sini ada menu-menu pilihan, menu file, mesin, view, input device. Kita pilih menu device-nya. Pilih network setting. Lalu pilih network. Oke, kita ulang aja ya. Network setting. Lalu sini ada port forwarding. Kita klik. Lalu di sini ada name, protokol, host IP, host port, guest IP, dan guest port. Kita tambah. Untuk namanya kita kasih apa aja.
IP-nya kita kasih 127.0.0.1. Hotspotnya kita kasih 80/80. Guestportnya kita kasih 80. Setelah itu oke. Oke, kita lihat di web ya. Kita masukkan alamat tadi, localhost /2 80/80. Nah, berhasil ya. Bentuknya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi firewall-nya. Oke, kita lanjut ke konfigurasi firewall. Kita masukkan perintah sudo ufw status. Di sini masih inaktif ya, namun sudah ada terinstall firewall ufw-nya. Lalu kita aktifkan dulu. Masukkan perintah sudo ufw enable. Tunggu dulu. Oke, sudah aktif. Setelah itu kita lihat lagi di web tadi ya. Kita lihat bagaimana reaksinya. Masih bisa ya, masih bisa diakses. Bagaimana kalau kita matikan dulu? Kita ulangi lagi. Localhost 80/80. Masih bisa ya. Setelah itu kembali lagi kita clear dulu ya. Kita masukkan perintah selanjutnya sudo ufw firebox. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Sekarang kita lihat di localhost-nya lagi ya. Coba kita matikan lagi. Lalu kita buka lagi webnya. Sepertinya di sini ada yang salah sintaksnya. Kita ulangi ya. Sudo. Oke, tadi sepertinya ada sintaks yang salah ya. Kita ketik sudo ufw verbose. Kita klik. Nah, di sini web server Apache tadi di allow oleh karena itu bisa dibuka di sini ya. Bagaimana kalau misalkan kita deny ya? Kita deny. Kita masukkan perintah sudo deny ufw deny 80 TCP. Jadi kita memerintahkan sistem untuk memblok web server yang tadi kita buat ya. Oke, kita enter. Oke, rule update. Kita lihat bagaimana reaksinya. Oke, kita tutup dulu, kita buka lagi. Localhost 80/80. Nah, di sini tab-nya masih muter-muter ya, jadi halamannya tidak terbuka karena tidak diizinkan. Sekarang kita buka kembali dengan memerintahkan sudo ufw allow 80 TCP. Oke, sudah rule update. Kita lihat lagi. Nah, sudah terbuka ya. Nah, coba kita matikan dulu ya. Kita buka lagi.
localhost 8080. Nah, bisa ya, bisa diakses. Oke teman-teman, sekarang langkah selanjutnya kita akan menginstal bahasa pemrogramannya yang paling populer, yaitu PHP. Untuk installnya, teman-teman bisa diikutin aja. Di sini kita akan ketik sudo apt install php 2 strip mod strip php. Nah, ini fungsinya untuk menghubungkan antara PHP dengan Apache atau web servernya. Kalau teman-teman mau pakai MySQL, juga di sini nanti kita akan coba install MySQL. Nah, di sini kita bisa tambahkan login PHP. Nah, namanya di sini kita tambahkan PHP strip MySQL. Nah, ini untuk menghubungkan PHP dengan MySQL-nya. Sekarang kita klik enter aja. Oke, setelah instalasinya selesai, kita bisa coba tes apakah sudah benar-benar terinstall apa belum. Kita ketik di sini php spasi minvi. Nah, setelah muncul seperti ini berarti sudah benar-benar terinstall. Di sini PHP versinya 8.3. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan coba tes bikin file PHP, lalu kita munculkan di localhost atau browser. Caranya teman-teman bisa pindah directory dulu. Di sini kita ketik kodenya itu cd spasi slash var slash www slash lagi html. Nah, folder atau directory ini kalau teman-teman familiar dengan SAM gitu ya, ini anggap aja seperti htdocs-nya, tapi di Ubuntu server gitu. Nah, di sini lokasinya ada di var www.html. Nah, kalau kita lihat, di sini ada file index HTML-nya yang muncul di browser kita ini juga ya. Nah, di sini ya. Di sini ya, teman-teman. Nah, sekarang kita coba buat atau file baru lagi. Di sini kita ketik sudo spasi touch spasi info.php. Coba kita edit filenya ya. Kita ketik di sini sudo spasi info.php. Oke, di sini kita ketikkan perintah PHP sederhana. Nah, kalau seperti ini kita klik Ctrl X. Lalu apakah mau di save? Kita klik Y untuk save and untuk no. Lalu apakah mau diubah nama filenya? Kalau tidak, kita klik enter. Nah, di sini kita ketik ls ya untuk kita lihat apa sudah berubah filenya. Lalu sekarang kita masuk di browser. Di sini kita tambahkan ya, kita tambahkan seperti ini. Ini kita enter aja. Nah, teman-teman, kalau sudah muncul seperti ini, berarti PHP kita sudah benar-benar berjalan. Untuk tahap selanjutnya, kita akan install MySQL ya, untuk database PHP-nya. Di sini, kita ketik sudo apt install MySQL strip server seperti ini. Kemudian kita enter aja. Yes.
Oke teman-teman, jika proses installnya sudah selesai, di sini selanjutnya kita coba cek statusnya sudah aktif atau belum ya. Di sini kita ketik sudo spasi systemctl status spasi mysql, enter. Nah, di sini statusnya sudah aktif ya teman-teman. Sekarang kita coba akses MySQL-nya. Kita ketik sudo spasi MySQL. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam MySQL-nya. Di sini kita coba jalankan perintah MySQL sederhana ya teman-teman. So databases titik koma enter. Nah, sekarang di sini sudah muncul dan sudah berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita coba install FTP server ya. Kita coba install FTP server. Begini teman-teman untuk caranya. Sudo apt install. Di sini nama pluginnya adalah vs ftpd. Kalau sudah, kita klik enter. Do you want to continue? Yes. Ya, sudah cepat sekali ya, sudah langsung terinstall. Selanjutnya kita coba cek dulu nih, statusnya udah aktif atau belum FTP servernya. vs ftpd. Statusnya sudah aktif ya, aktif running. Setelah kita install, kita coba ubah konfigurasinya. Caranya, tapi sebelum mengubah kita coba duplikat dulu filenya. Jadi biar kita punya salinan file originalnya. Coba teman-teman bisa coba copy dulu file yang ada di dalam etc, lalu vs.tpd.conf. Coba kita salin saja menjadi seperti ini. Kita tambahin titik original di belakangnya. Ini saya singkat aja di orig aja. Sudah di enter. Oops, maaf teman-teman, jadi di sini karena dia butuh hak akses sebagai admin, jadi kita harus tambahkan sudo. Enter. Ya, sudah ya. Sekarang file duplikatnya sudah dibuat. Jadi sekarang kita coba edit file konfigurasinya. Sudo, jangan lupa pakai sudo nano etc vs ftpd conf. Ya, di sini ada banyak banget ya, teman-teman bisa ikutin aja apa aja yang harus diubah. Teman-teman bisa gunakan arrow bawah untuk menggerakkan kursornya. Nah, di sini ada write enables. Nah, tanda pagarnya bisa dihapus aja untuk mengaktifkan konfigurasinya. Jadi seperti ini. Lalu ada juga local umas. Ini juga kita aktifkan. Lalu kita ke bawah terus. Di sini ada, nah ini chroot local user diaktifkan juga. Lalu terakhir kita ke paling bawah. Lalu di sini ada beberapa konfigurasi yang harus kita tambahkan. Teman-teman bisa ikuti aja ya di sini. Namanya allow writeable underscore chroot sama dengan yes. Lalu ada pasp min for 40.000. Transportnya 40.010. Oke, silakan teman-teman pause videonya lalu ikuti konfigurasinya. Kalau sudah bisa klik Ctrl X, lalu ketikkan huruf Y untuk menyimpan, lalu tekan enter. Oke, kalau sudah, kita coba restart FTP servernya dengan cara sudo systemctl restart vs ftpd. Kita coba cek statusnya.
sudo systemctl status /ftpd. Ya, di sini statusnya aktif running ya. Kalau misalkan statusnya tidak running, warna merah atau valid running gitu, itu berarti teman-teman ada yang salah ketik di file konfigurasinya. Silahkan teman-teman buka lagi, ubah lagi, teman-teman cocokkan lagi dengan konfigurasi yang saya buat tadi. Oke, selanjutnya setelah kita buat konfigurasinya, tadi kan kita sudah install FTP server ya, firewall ya, kita sudah install firewall. Jadi untuk mengakses FTP dari luar, kita harus allow dulu di firewallnya, di UFW-nya. Nah, teman-teman bisa coba ketikkan seperti ini, sudo UFW allow. Sini portnya adalah 21. Ini port default untuk FTP-nya ya. Port defaultnya seperti ini, bisa di enter saja. Lalu ada satu lagi, UFW allow 40.000 ketik 2 40.010 /tcp, enter lagi. Sip, kalau sudah, sekarang teman-teman coba buka terminal, atau kalau di Windows namanya CMD ya. Silahkan buka CMD atau terminalnya. Sekarang kita coba akses FTP-nya dengan cara oh ya, maaf teman-teman, ada sedikit kelupaan di sini. Kita tambahkan dulu VirtualBox Manager, silahkan dibuka ke setting, lalu di bagian network kita tambahkan port forwarding-nya dulu ya. Nah, tadi saya terlalu semangat jadinya lupa nambahin ini. Tambahkan sama seperti sebelumnya untuk yang Apache. Sekarang untuk kita namain apa nih? FTP ya, FTP. Hostnya sama ya, 27001. Tadi gue portnya kan 21 ya. 21. Untuk host portnya mungkin saya akan buat 2121. Oke. Ini juga oke untuk menyimpan. Nah, sekarang baru bisa harusnya udah bisa kita akses nih dari CMD atau terminal. Caranya menggunakan FTP localhost, lalu masukkan portnya 2121. Oh, ini di sini portnya nggak pakai titik 2 ya, tapi pakainya spasi. Beda sama yang di browser tadi. FTP localhost 2121. Di sini masukkan username kalian, username yang di Ubuntu server tadi ya, lalu passwordnya. Dan sekarang kita sudah berhasil login ke dalam FTP-nya. Yang berarti FTP server kita sudah bisa kita akses. Untuk keluar dari FTP-nya kita bisa tekan exit. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman untuk penjelasan bagaimana cara membuat web server menggunakan Ubuntu server. Nah, kurang lebihnya mohon dimaafkan ya teman-teman, karena di sini kita juga masih sama-sama belajar nih di sini nih. Oke, mungkin untuk cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.